Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah kabar sehat Pak. Oke, alhamdulillah sehat kan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, ya mungkin karena ini pelajaran jam kedua, tadi jam pertama kalian sudah berdoa. Sekarang Ustadz langsung mengabsen saja ya. Mangarawan Simanjuntak. Hadir Pak. Nur Hafiqoh. Hadir Pak. Cecen Panansi. Hadir Pak. Tri Wahyuni. Hadir Pak. Afrianda. Hadir Pak. Siapa satu lagi yang belum dipanggil namanya? Sudirman Pak. Sudirman Al Haris. Mana Sudirman? Permisi deh ke WC Pak. Oke ya. Kita lanjutkan saja ya pelajaran kita. Jadi apa mata pelajaran kita pada hari ini? Al-Quran hadis Pak. Quran hadis. Materinya? Ya, materinya keotentikan Al-Quran. Coba, sebelum Ustadz memulai atau membahas tentang keotentikan Al-Quran, adakah yang tahu arti dari keotentikan Al-Quran? Mang Arahon. Kemurnian Pak, kemurnian. Cecen Panansi. Keaslian Pak, keaslian. Oke, jadi betul ya. Berarti anak-anak Ustadz sudah pintar-pintar ini ya. Arti dari tahu. Apa namanya? Cakrawalannya itu sudah luas. Ya, cakrawalannya luas. Tentang keotentikan Al-Quran, ingin minggu yang lewat. Ada yang sudah yang pertama, yang kedua sejarah tentang Al-Quran. Ya, Pak, sebutkan nama lain dari Al-Quran. Pak, suaranya nggak kedengaran Pak, hilang-hilang. Putus suaranya Pak. Pengetahuan coba sebutkan pengertian nama lain Quran. Kenapa Pak? Kurang jelas suaranya Pak. Pengertian Nama lain dari Al-Quran. Apa Pak? Al-Huda Pak. Al-Huda. Oke. Cecen Panansi, nama lain dari Al-Quran. Al-Furqan Pak. Al-Furqan. Nur Hafiqoh. Alkitab Pak. Alkitab. Oke, betul ya. Berarti anak-anak Bapak masih ingat pelajaran yang kita lewati ya, yang sudah kita lewati masih ingat. Oke. Sekarang kita pelajaran kedua yaitu tentang sejarah penurunan Al-Quran. Di mana Rasulullah menerima wahyu yang pertama? Sudirman. Aprianda. Nggak dengar suaranya Pak. Ya. Sri Wahyuni, di manakah Rasulullah menerima wahyu yang pertama? Saya Pak. Halo Pak. Ya. Sri Wahyuni. Di Gua Hira Pak. Di Gua Hira, betul. Ya, betul. Coba sebutkan surah apa yang pertama kali turun kepada Rasulullah? Al-Alaq Pak. Al-Alaq. Sampai 5 Ada berapa Pak. ayat? Ada berapa ayat? 1 sampai 5, 5 Pak. 5 ayat 1 Pak. sampai 5. Oke, betul 5, ya. Pak. Berarti anak-anak Ustadz, anak-anak Bapak masih ingat pelajaran-pelajaran kita yang telah lewat. Mantap untuk semuanya.
Jadi sekarang kita masuk kepada materi kita yaitu tentang keotentikan Al-Quran. Tadi anak-anak Ustadz mengatakan bahwa arti dari keotentikan Al-Quran itu adalah kemurnian dan keaslian Al-Quran. Betul. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada materi keotentikan Al-Quran itu nanti salah satunya menunjukkan contoh-contoh keotentikan Al-Quran. Ya, menunjukkan contoh-contoh keotentikan Al-Quran atau bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul otentik. Ya, itu nanti salah satu tujuan pembelajaran kita. Tapi nanti Ustadz katakan sekarang nanti kita akan membuat diskusi, ya, kita akan membuat kelompok di mana kelompoknya itu sudah Ustadz bagi 3. Ya, minggu yang lewat sudah dibagi 3 untuk 2 orang per kelompok. Ya, jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa artinya Mangarahon? Sesungguhnya kami aduh lupa Rahon Pak. Aduh lupa apa tuh. Ada Nur Hafikoh. Si Mangarahon ini banyak tingkah ini. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaga Al-Quran. Betul, Pak? Oke, ya. Itulah salah satu bukti jaminan Allah kepada Al-Quran bahwa Al-Quran itu asli, murni, ya, sampai nanti hari kiamat atau akhir zaman. Tidak ada yang bisa untuk memalsukannya, tidak ada yang bisa nanti untuk menandingi keaslian Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sudah menjaminnya. Kami yang menurunkan dan kamilah yang akan menjaganya selama-lamanya. Ya, paham anak-anak Ustadz? Paham, Pak. Paham, Oke. Ustaz. Jadi sedikit mungkin Al-Quran atau Allah menantang orang-orang yang ragu terhadap kemurnian Al-Quran, yang ragu terhadap keotentikan Al-Quran, yaitu yang berada pada surah Al-Baqarah ayat 20. Ayat berapa Mangarahon? Main aja siap, Lupa, Pak. Pak. Berarti nggak baca ini si Mangarahon. Sri Wahyuni ayat berapa? Ayat 23, Pak. Oke, mantap Cecen Panansi. Pintar ini anak Bapak yang satu ini. Luar biasa Tepuk tangan aktifnya. untuk saya, Pak. Iya, silakan tepuk tangan. Ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abadina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi kalau mereka ingin mencari kelemahan Al-Quran pasti tidak akan bisa. Ya, mungkin itulah gambaran sedikit dari Ustadz. Jadi sekarang ya kelompok yang sudah Ustadz bagikan minggu depan, Ustadz mau kasih tugas, coba cari 1 ayat per kelompok, 1 ayat per kelompok, ya 1 ayat per kelompok, bukti keotentikan Al-Quran. Nanti 1 orang per kelompok, Bapak akan tagih, ya, Bapak akan tagih ingin mendengarkan ayat apa, surah apa, dan itu mengandung tentang apa. Ya, Ustadz kasih 1 menit. Mulai dari sekarang. Ingat ya, kelompok pertama itu Mangarahon dan Sri Wahyuni, kelompok kedua Aprianda dan Nurafiko, dan kelompok ketiga Sudirman dan Cecen Panansi. 1 menit. Kami Pak sudah kelompok 1, Pak. Ya, kita habiskan dulu 1 menit. Si Mangarahon ini apa kali ini tergesa-gesa kali. Rahon itu gayanya aja tuh, Pak. Ah iya, ini Mangarahon namanya juga Simanjuntak ya.
Iya. Kami kan belajar semalam, Pak. Kami perahu kan belajar semalam, makanya cepat dapat. Sri Wahyuni, apakah betul dia belajar semalam? Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Jadi seperti yang Ustadz bilang tadi, bacakan ayatnya dan itu mengandung tentang apa? Ya, itu mengandung tentang apa? Silakan kelompok pertama. Kami Pak mencoba membacakan dari Iya, kelompok Jenderal 1. Sudirman. Cecen yang nyampaikan nanti ya. Ya, Jenderal Sudirman aja lah, dengarkan Jenderal. biar Bu, pemangarahan membacakan ayatnya. Jenderal lah yang membacakan nanti ya, Jenderal. Di sini ribut. Udah aman lah dulu, aman. Ayo silakan pengarahan Simanjuntak. Baca dengan baik dan benar. Terdapat pada Quran surah Ar-Rum ayat ke-20, Pak. Coba bacakan. Mana dulu siri wal Qur'annya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Masya Allah. Thumma idza antum basharun tantashirun. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Oke, silakan. Allahu Akbar, Itu Allahu membahas Akbar. tentang apa, Mangarahon? Mana Sri tadi kalimat ini? Itu kau simpen tuh kau baca. Kat sini. Ayat ini menurut kami Pak, ayat ini menjelaskan tentang asal usul tentang penciptaan manusia yang diciptakan dari tanah, kemudian diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Demikian Pak. Oke. Ya, betul. Ya, betul. Ayo, kelompok yang kedua. Silakan dibacakan ayatnya. Ya Pak, kami bacakan Pak. Terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 44 Pak. Ayo, silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Masya Allah. Ayo, itu membahas tentang apa, Nur Hafikoh? Langit yang 7 itu Pak, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun Pak. Nah, berarti ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu maha mendengar. Ya, Allah itu maha segala-galanya. Apa kata Allah tadi di situ? Bahwa kita tidak mengerti bagaimana mereka itu bertasbih, bagaimana bahasanya, bagaimana suaranya. Mungkin kita mendengar suara kambing, suara katak, tapi ya mungkin itu seperti itulah cara bertasbih mereka. Silakan kelompok ketiga dibacakan Sudirman Al-Haris. Atau Cecen Panansi, silakan kelompok 3 dibacakan. Sudirman, Cecen Panansi, apakah kalian sadar? Iya, di sini dekat Ayo, dekat silakan masjid dibacakan, Jum'ah, nak. Dibacakan, nak. Oke, Al-Anbiya Ayat. surat 33. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Oke, itu membahas tentang apa? Tentang ini bahwa Allah yang menciptakan khalaqal laila wan nahar, siang dan malam, wasamsa wal qamar, matahari dan bulan, dan beredar fi falaki sabah yasbahun, beredar di apa garis edar masing-masing gitu maksudnya. Iya, ya, beredar pada porosnya masing-masing atau beredar pada jalannya masing-masing. Itulah mungkin kesimpulannya ya. Oke, ingat ya, ingat. Pada abad ke-6, ya, pada abad ke-6 itu sudah biasa dibacakan oleh Rasul dan para sahabat. Ya, sudah biasa mereka bacakan. Ya, dan itu terbukti setelah beberapa puluh abad setelah itu diturunkan oleh Allah. Nyambung nggak yang dibacakan pada pertama kali diturunkan dengan ditemukannya pada saat sekarang ini? Nyambung apa tidak? Anak-anak Ustadz? Menyambung sekali itu ilmu falaknya. Iya kan? Jadi itulah bukti keotentikan Al-Quran itu ya. Rasul mengatakan pada abad ke-6 dan terbukti setelah beberapa abad Al-Quran itu selesai diturunkan. Makanya tadi yang saya bilang itu menunjukkan keotentikan Al-Quran itu sendiri. Jadi ayat-ayat yang dibacakan oleh anak-anak Ustadz, itulah salah satu bukti keotentikan Al-Quran itu. Ya, itulah bukti-bukti keotentikan Al-Quran itu. Jadi, adapun kita tarik kesimpulan, ya, kita tarik kesimpulan pada saat ini bahwa kesimpulan keotentikan Al-Quran itu, ya, Allah menjaga kemurnian Al-Quran dan akan senantiasa menjaganya nanti sampai hari kiamat. Ya, itulah kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, dari zaman dahulu hingga pada saat sekarang ini, banyak orang yang ingin mencari kelemahan Al-Quran. Ya, banyak orang yang ingin mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Apakah mereka mendapatkan kesalahan-kesalahan Al-Quran tersebut? Anak-anak Ustadz? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan Al-Quran itu. Al-Quran itu ya, tidak ada yang bisa. Bahkan mereka yang ingin mencari kesalahan bacaan yang banyak. iya, itu mungkin salah baca, salah tulis mungkin ya. Ustadz lanjutkan, orang-orang yang ingin mencari kesalahan Al-Quran itu nanti akan bermuara bahwa dia itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah, Pak. hidayah ya. Banyak orang-orang orientalis ya, banyak orang-orang orientalis ataupun yang non-muslim yang mencari kesalahan Al-Quran, ujung-ujungnya mereka mempercayai atau beriman kepada Al-Quran. Ya, adapun kesimpulan yang ketiga, cetakan-cetakan Al-Quran itu tiap tahunnya itu terus diperbaharui. Ya, tiap tahunnya itu terus diperbaharui. Tujuannya apa? Supaya lebih bisa diakses oleh masyarakat luas. Salah satu contohnya, pada zaman dahulu, apakah orang-orang yang tidak bisa melihat bisa membaca Al-Quran? Mangarahon? Sudirman? Nurhafikoh? Pertanyaannya Pak, apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, Pak. Apakah pada zaman dahulu orang-orang yang tidak bisa melihat bisa membaca Al-Quran? Bisa apa tidak? Orang yang tidak melihat bisa membaca Al-Quran? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa tuh, Pak. Tidak ada yang tidak bisa, yang bisa menghafal. Yang bisa menghafal. Ya, Pak. Ya kan? Tapi setelah Al-Quran itu diperbarui, tulisannya diperbarui, sampai sekarang itu ya bahwa orang-orang yang tidak bisa melihat bisa membaca dengan meraba huruf-hurufnya. Pernah lihat itu di internet, di YouTube atau di mana lah? Pernah kalian melihatnya? Al-Quran Braille ya, Braille. Iya, itulah salah satu Al-Quran itu setiap waktunya itu terus diperbarui. Ya, setiap waktunya itu terus diperbaharui. Yang dimana dulu tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak melihat, sampai sekarang mereka itu sudah bisa membacanya dengan mungkin teknik tertentu, huruf-huruf tertentu, ya.
Paham anak-anak Ustadz? Paham, Pak. Oke. Paham. Jadi itulah mungkin pembahasan ataupun materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Ustadz harapkan untuk pelajaran berikutnya itu tetap dibaca di rumah ya, supaya kita bahas minggu depan. Seperti si Mangarahon katanya tadi malam dia itu membaca dan menghafal pelajaran tentang keautentikan Al-Quran. Ya, ada yang mau ditanyakan anak-anak Ustadz atau cukup saja? Cukup, Pak. Alhamdulillah kami Oke. sudah paham, Pak. Ya, jadi sekianlah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati, Ya, Pak. silakan Ibu Fauza. Bu Fauza. Sholat mungkin Bu. Bu Fauza tadi yang masuk ya Pak ya? Tadi Iya, ada, Pak. tadi masuk, Ya, Bu. Tadi Dan ada lagi Bu Fauzanya, Bu. Udah nggak ada lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ah iyalah Bapak.